Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan harta karun hutan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat berjalan santai sambil menguap lebar. Wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang semalam tidur terlalu nyenyak, atau terlalu malas bangun pagi. Dunia ini indah kalau perut kenyang dan masalah orang lain, gumam Abu Nawas sambil meregangkan badan. Namun ketenangan itu buyar ketika ia tiba di pasar. Orang-orang berkerumun, berbicara dengan suara berisik seperti ayam rebutan jagung. Harta karun di hutan. Emas berpeti-peti. Siapa cepat dia kaya. Abu Nawas berhenti. Alisnya terangkat. Harta karun, katanya pelan. Biasanya yang cepat kaya itu cuma penjual peta palsu. Ia mendekati kerumunan. Di tengah pasar berdiri seorang lelaki kurus dengan janggut setipis benang, membawa gulungan kertas besar. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu. "Di hutan Al-Gumroh terdapat harta karun peninggalan raja kuno. Siapapun yang menemukannya akan hidup kaya 7 turunan." Orang-orang langsung heboh. "Apa buktinya?" teriak seseorang. Lelaki itu membuka peta dengan penuh gaya. "Ini petanya." Abu Nawas menyipitkan mata. Ia mendekat dan menatap peta itu lama sekali. Ada apa, Abu Nawas?" tanya seseorang. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Tidak apa-apa. Aku hanya memastikan ini bukan peta menuju dapur ibuku." Orang-orang tertawa, tapi tetap banyak yang tergiur. Bahkan seorang pejabat istana yang kebetulan lewat ikut tertarik dan langsung melapor ke raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja duduk di singgasananya, wajahnya serius tapi matanya berbinar. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar kau paling cerdik di negeri ini. Aku ingin kau memimpin pencarian harta karun di hutan Al-Gumroh." Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka Raja," katanya, "hamba ini lebih ahli mencari masalah daripada harta." Raja tertawa kecil. "Justru itu. Kalau ada masalah, kau bisa menyelesaikannya." Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, Paduka. Tapi jika yang kami temukan hanya nyamuk dan lintah, jangan salahkan hamba." Raja melambaikan tangan. "Berangkatlah." Abu Nawas berangkat bersama rombongan, prajurit, pembawa peta, dan beberapa orang serakah yang berharap cepat kaya. Begitu memasuki hutan Al-Gumroh, suasananya langsung terasa aneh. Pohon-pohon tinggi menjulang, burung-burung berbunyi seperti tertawa mengejek, dan angin berdesir seolah berbisik. "Tempat ini terasa tidak ramah," bisik seorang prajurit. Abu Nawas mengangguk. "Betul. Biasanya hutan ramah itu hanya dicerita anak-anak." Mereka mengikuti peta. Namun makin jauh masuk, arah di peta makin membingungkan. Ke kiri? Tidak, ke kanan. Ini tanda batu atau tahi kerbau? Perdebatan makin panas. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan gundukan besar. "Inilah tempatnya," teriak si pembawa peta dengan penuh keyakinan. Rombongan langsung menggali dengan semangat. Tanah berterbangan, keringat mengucur deras. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. "Sudah hampir sampai," teriak seseorang meski lubang makin dalam dan kosong. Abu Nawas hanya duduk di atas batu sambil mengunyah roti. "Apa kau tidak menggali, Abu Nawas?" tanya prajurit. Abu Nawas tersenyum. "Aku sedang menggali kesabaran." Akhirnya, cetok. Sekop mengenai sesuatu yang keras. Peti emas, harta karun, semua bersorak.
Mereka mengangkat sebuah peti besar dan membukanya dengan penuh harap. Namun, isinya bukan emas, bukan permata. Isinya, tulang belulang, sandal usang, dan secarik tulisan. Orang-orang terdiam. Abu Nawas bangkit dan membaca tulisan itu keras-keras. Wahai pencari harta, jika kau menggali karena serakah, kau hanya akan menemukan lelah. Harta sejati bukan di tanah, tapi di akal dan kejujuran. Sunyi. Angin berhembus pelan. Burung-burung seolah tertawa lebih keras. Beberapa orang mulai marah. Kita ditipu. Semua ini sia-sia. Prajurit menatap Abu Nawas. Apa yang harus kita laporkan pada raja? Abu Nawas tersenyum tenang. Katakan yang sebenarnya. Kita tidak menemukan emas, tapi menemukan pelajaran. Setelah kembali ke istana, Abu Nawas menceritakan semuanya pada raja. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lebar. Abu Nawas, katanya, ternyata harta karun itu bukan untuk memperkaya dompet, tapi memperkaya pikiran. Abu Nawas menunduk. Benar, Paduka. Dan hamba juga menemukan satu harta lain. Apa itu? Hamba jadi tahu, menggali tanah itu capek sekali. Raja dan seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Pesan moral. Jangan mudah tergiur oleh janji kekayaan instan. Keserakahan sering membuat kita bekerja keras tanpa hasil. Sementara akal sehat dan kejujuran justru adalah harta yang paling berharga. Orang bijak tidak sibuk mencari emas di hutan, tapi mencari kebijaksanaan dalam setiap peristiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cermin masa depan. Di sebuah pagi yang cerah, di kota Baghdad yang penuh kejutan, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh. Ia tampak tenang, namun seperti biasa, pikirannya penuh dengan rencana-rencana unik dan tak terduga. Tiba-tiba, datang seorang pedagang dari negeri jauh. Wajahnya serius, jubahnya mewah, dan di tangannya ada sebuah benda aneh yang dibungkus kain beludru merah. Orang-orang di pasar segera berkerumun ketika pedagang itu menggelar lapaknya. Perhatikan baik-baik. Ini bukan barang biasa, seru sang pedagang. Ini adalah cermin masa depan. Siapa yang melihat ke dalamnya akan melihat masa depannya sendiri. Orang-orang terkesiap. Ada yang langsung lari, ada yang penasaran, dan tentu saja, ada Abu Nawas yang mulai tersenyum penuh rasa ingin tahu. Cermin masa depan, gumam Abu Nawas, mengelus jenggotnya. Kalau benar bisa melihat masa depan, berarti aku bisa tahu siapa yang akan mencuri semangka dari kebun Pak Karim minggu depan. Dengan gaya santainya, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Boleh saya coba?" Pedagang itu tertawa kecil. "Tentu, asal kau bayar 1 keping emas." Abu Nawas mengangkat alis. 1 keping emas hanya untuk melihat cermin? Itu harga melihat masa depan atau harga masa depan istri sultan? Orang-orang tertawa. Tapi pedagang itu tetap serius. Akhirnya, karena penasaran, seorang pejabat kerajaan mencoba lebih dulu. Ia melihat ke cermin, lalu tiba-tiba berteriak, "Astaga! Di masa depan aku jadi botak dan istriku menikah lagi?" Ia langsung pingsan. Warga panik. Sementara itu, Abu Nawas makin penasaran. Ia menghampiri cermin itu, tapi alih-alih melihat dengan serius, ia justru menjulurkan lidah dan membuat muka lucu.
"Hai masa depan, apakah aku masih tampan di hari tua?" katanya. Dan ajaib, cermin itu memunculkan gambar Abu Nawas tua, duduk di taman sambil memberi makan ayam, tapi dengan satu alis botak dan memakai topi dari ember. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. "Kau menghina cermin suci ini." Abu Nawas berkata santai, "Saya tidak menghina. Cermin ini yang menghina saya duluan." Karena semakin banyak orang menganggap cermin itu aneh dan menakutkan, sang pedagang mulai kehilangan pembeli. Melihat situasi itu, Abu Nawas berkata, "Aku ingin membeli cermin ini." Sang pedagang senang bukan main. "Benarkah? Berapa kau tawarkan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku akan bayar dengan 1 keping masa lalu." Pedagang bingung. "Apa itu keping masa lalu?" Abu Nawas mengeluarkan koin usang, karatan, dan sudah bolong. "Ini koin dari masa lalu. Cocok untuk membeli benda dari masa depan." Warga yang mendengar itu tertawa sampai jatuh-jatuh. Pedagang itu marah. "Kau mempermainkanku." Abu Nawas menjawab, "Justru Anda yang memulai permainan ini. Kalau cermin ini benar menunjukkan masa depan, mengapa kau tidak menggunakannya untuk melihat siapa yang akan membeli daganganmu, lalu langsung ke rumah mereka? Hemat waktu dan tak perlu teriak-teriak di pasar." Seketika pasar hening, lalu meledak dengan tawa. Sang pedagang tak tahan, ia marah dan pergi dari kota Baghdad, meninggalkan cerminnya begitu saja. Abu Nawas membawa pulang cermin itu. Tapi bukan untuk melihat masa depan. Ia menyulap cermin itu menjadi alat panggang ikan. Ketika ditanya oleh tetangganya, "Abu Nawas, kenapa kau pakai cermin masa depan untuk memanggang ikan?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Karena masa depan akan tetap lapar kalau tak ada ikan panggang hari ini." Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu terlalu memikirkan masa depan sampai melupakan saat ini. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah tawa hari ini, bukan kekhawatiran esok hari, apalagi dari cermin yang bisa bohong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perangkap mimpi. Pada suatu malam yang sunyi, di mana bulan bersinar terang di langit istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia baru saja mengalami mimpi aneh, mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia terjebak dalam sebuah labirin emas raksasa dan dikejar-kejar oleh ayam-ayam raksasa yang bisa berbicara. Ayam-ayam itu berteriak, "Bayar hutangmu, Raja! Bayar hutangmu!" Raja langsung memanggil semua menterinya, tabib istana, dan tukang ramal, lalu menceritakan mimpinya. "Ayam raksasa, tuanku?" tanya seorang menteri sambil menahan tawa. "Jangan tertawa. Ayam-ayam itu mengejarku dengan paruh menyala. Mimpi ini pasti pertanda sesuatu yang besar," kata sang raja dengan penuh kekhawatiran. Setelah semua ahli gagal menafsirkan mimpi tersebut, raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah aneh, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia membawa serta bantal, selimut, dan sebuah lilin kecil. "Untuk apa semua itu?" tanya raja heran. "Aku harus ikut tidur agar bisa masuk ke dunia mimpi yang sama dengan Baginda. Kita harus menyelesaikan masalah ini dari dalam,
Jawab Abu Nawas dengan serius namun penuh teka-teki. Sang raja mulai ragu, tapi ia terlalu penasaran. Maka malam itu, dengan penjagaan ketat, Abu Nawas tidur di kamar khusus di sebelah kamar raja. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan wajah pucat namun penuh semangat. Ia langsung berlari ke kamar raja dan berteriak, "Baginda, aku berhasil masuk ke dalam mimpimu. Wahai Abu Nawas, ceritakan, apa arti semua ini?" Baginda sedang dikejar ayam-ayam raksasa karena Baginda pernah berjanji dalam mimpi sebelumnya bahwa Baginda akan membagikan seluruh telur ayam di istana kepada rakyat. Tapi Baginda lupa. Maka ayam-ayam itu datang untuk menagih janji. Jadi, ayam-ayam itu rakyatku? Benar, Baginda. Ayam itu simbol rakyat kecil. Mereka lapar. Mereka menagih janji. Sang raja berpikir keras. Tapi, aku tidak ingat pernah bermimpi begitu. Karena Baginda hanya mimpi bagian kedua. Yang pertama, aku yang mimpi. Apa? Abu Nawas kemudian memberikan solusi yang sangat kreatif. Ia menyarankan agar raja membuat festival telur nasional, di mana semua rakyat diundang untuk memakan telur sepuasnya, gratis. Raja pun setuju, setengah terpaksa, setengah penasaran. Maka diadakanlah festival besar-besaran dengan ribuan telur rebus, telur dadar, telur gulung, dan bahkan telur asin. Rakyat bersorak gembira. Namun yang paling lucu, saat acara dimulai, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang dibawa Abu Nawas dari pasar sirkus, dan ayam itu bisa berbicara karena mulutnya diselipkan alat sulap ventriloquist. Ayam itu berdiri dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Hutang mimpi telah lunas." Seketika seluruh istana geger oleh gelak tawa. Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau bisa mendapatkan ayam seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Dari pasar, Baginda. Ayam sirkus bekas pertunjukan yang sedang diskon." Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi idemu selalu menyelamatkanku, bahkan dari mimpi." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Hamba hanya berusaha menafsirkan mimpi dengan cara yang bisa dimakan, Baginda." Sejak hari itu, setiap kali raja bermimpi aneh, Abu Nawas tak dipanggil lagi sebagai penafsir, melainkan sebagai pengatur acara festival aneh berikutnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja?" Pemuda itu menangis. "Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir." Pemuda itu terbelalak. "Itu beneran ada?"
Abu Nawas tersenyum misterius. Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban. Setelah mendapat izin dari Raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun Raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet? Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir Kitab Takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib.
Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. "Astaga! Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup. Bahkan mungkin bisa bikin raja bingung." Akhirnya, setelah tawar-menawar yang alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas. Plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. "Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh," katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "aku membawa hadiah luar biasa untukmu, sebuah gelas yang tak pernah kosong." Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. "Ajaib! Air tetap penuh." Raja melotot. "Subhanallah, gelas ini benar-benar ajaib." Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. "Abu Nawas," teriak raja dengan wajah merah. "Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan." Semua orang di istana tertawa terbahak,
Sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya hikmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir." Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa." Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. "Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit." Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi. Dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri pasar. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, anak-anak berlari sambil membawa roti, dan para pembeli menawar harga seolah sedang berperang. Namun, hari itu suasana mendadak berubah kacau. Seorang pedagang kain tiba-tiba berteriak histeris, "Pencuri! Pencuri! Semua uangku hilang!" Orang-orang langsung panik. Beberapa berlari, beberapa ikut berteriak, sementara sebagian malah sibuk menonton seperti sedang menonton pertunjukan wayang di alun-alun. Tak lama kemudian, datanglah para penjaga kerajaan yang terkenal dengan wajah galak dan kumis melengkung seperti sabit bulan. Mereka langsung mengamankan lokasi. Namun, meski mereka sudah menggeledah seluruh pasar, tidak ada tanda-tanda siapa pencurinya. Semua orang kebingungan, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja duduk di singgasananya sambil memijat pelipis. Bagaimana mungkin uang pedagang bisa hilang di pasar yang dijaga setiap hari? Apakah pencurinya siluman? Sang wazir menggeleng. "Ampun tuanku, kami sudah memeriksa semua orang. Tak ada yang mencurigakan." Raja pun menghela napas berat. "Kalau begitu, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan masalah seperti ini." Beberapa menit kemudian, Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, masuk ke istana. Dengan jubah putihnya, sorban rapi, dan senyum tenang, ia memberi salam penuh hormat. "Salam sejahtera, Paduka. Siapa lagi yang membuat Paduka pusing selain saya hari ini?" Raja memutar bola matanya.
Jangan bercanda dulu, Abu Nawas. Uang seorang pedagang kain telah dicuri di pasar, dan semua orang di sana bersumpah tak tahu menahu. Abu Nawas mengelus janggutnya. Menarik. Jadi pencurinya mungkin bukan orang, tapi kelicikan itu sendiri. Raja menatapnya bingung. Apa maksudmu? Tenang, Paduka. Beri saya waktu 1 hari untuk mengungkap siapa pencurinya. Tapi saya butuh bantuan Paduka. Bantuan seperti apa? Saya butuh 1 gentong besar madu, 2 ayam panggang, dan 100 penonton di pasar. Raja langsung terkejut. Untuk apa semua itu? Untuk menangkap pencuri atau membuat pesta? Untuk keduanya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah penuh sesak. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu besar. Di hadapannya ada gentong besar berisi madu yang kental dan mengilap. Wahai penduduk Baghdad, seru Abu Nawas lantang. Hari ini aku akan memanggil roh madu untuk menunjukkan siapa pencuri uang pedagang kain itu. Orang-orang saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada yang serius. Abu Nawas melanjutkan. Semua orang yang ada di pasar kemarin harus datang dan menaruh jarinya ke dalam madu ini selama 1 detik. Tapi hati-hati. Jika pencuri ikut melakukannya, roh madu akan menempel di jarinya dan tidak bisa hilang. Orang-orang langsung gemetar. Bahkan si pencuri yang bersembunyi di antara mereka pun mulai panik. Satu persatu, warga mulai mencelupkan jari mereka ke dalam gentong madu. Setiap orang menatap jarinya dengan wajah gugup, namun semua tampak bersih. Setelah giliran terakhir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi." Ratusan tangan pun terangkat. Lalu Abu Nawas tertawa kecil. Nah, pencurinya sudah ketahuan. Raja yang ikut menonton bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Semua jarinya bersih. Abu Nawas menunjuk seorang pria di tengah kerumunan. Itu dia pencurinya. Semua mata menatap pria itu, seorang lelaki berwajah gugup dengan tangan bersih mengilap. Aku tidak mencuri apa-apa, katanya gemetar. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, mengapa jarimu bersih sekali, sementara semua orang tangannya lengket oleh madu?" Orang-orang mulai tertawa menyadari maksud Abu Nawas. Karena dia takut ketahuan, dia tidak benar-benar mencelupkan jarinya. Lelaki itu langsung pucat. Ia mencoba berlari, tapi para penjaga sudah lebih dulu menangkapnya. Saat diperiksa, benar saja, di dalam bajunya ada kantong berisi uang milik pedagang kain. Raja bertepuk tangan keras. Luar biasa, Abu Nawas. Kau memecahkan misteri ini tanpa pedang, tanpa sihir, hanya dengan madu dan logika. Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. Yang penting bukan alatnya, Paduka, tapi akalnya. Setelah pencuri dibawa ke penjara, semua orang di pasar berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun tiba-tiba, salah satu anak kecil yang sedari tadi menonton berteriak, "Tuan Abu Nawas, ada semut di jenggotmu." Abu Nawas kaget, mengibaskan janggutnya, dan ternyata memang ada beberapa semut kecil menempel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Rupanya roh madu masih menempel padamu, Abu Nawas, canda Raja. Abu Nawas tersenyum malu. Sepertinya roh madu ingin ikut makan ayam panggang bersama saya malam ini, Paduka. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Baiklah, malam ini kau makan di istana. Tapi jangan bawa roh madu itu ikut masuk.
Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan nada nakal. "Kalau begitu, saya akan makan di luar biar rohnya tidak malu melihat saya menghabiskan semua ayamnya." Tawa pun pecah di seluruh pasar Baghdad. Hari itu, bukan hanya pencuri yang tertangkap, tapi juga suasana muram berubah jadi pesta tawa berkat kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pencurian di pasar, orang-orang Baghdad tak lagi memanggil penjaga. Mereka hanya berkata, "Cepat cari madu dan panggil Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan 3 saudagar kaya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian membawa roti, dan suara unta berderak di antara hiruk-pikuk kota. Di tengah keramaian itu, 3 orang saudagar kaya berjalan dengan langkah angkuh. Yang pertama bernama Saudagar Karim, pemilik kapal dagang besar yang berlayar hingga ke India. Yang kedua bernama Saudagar Basim, pemilik toko permata dan emas yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga bernama Saudagar Farid, tuan tanah dengan kebun kurma seluas mata memandang. Ketiganya terkenal sangat kaya, dan sangat sombong. Suatu hari, mereka bertiga duduk di kedai teh, dan mulailah adu mulut khas orang kaya yang kelebihan waktu. "Aku ini paling kaya di Baghdad," kata Karim dengan suara keras. "Kapal dagangku saja nilainya setara dengan rumah 100 orang rakyat." "Hah? Itu belum seberapa," timpal Basim sambil menepuk dada. "Aku punya emas sebanyak pasir di padang gurun." Farid tertawa nyaring. "Kalian berdua lucu. Aku punya kebun yang bisa memberi hasil tanpa henti. Kekayaanku tak akan habis 7 turunan." Mereka terus berdebat sampai pemilik kedai hampir menutup telinga karena bisingnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Kita harus buktikan siapa yang paling kaya dan paling dermawan di antara kita." Setelah berpikir lama, mereka setuju untuk meminta Abu Nawas menjadi juri, karena hanya Abu Nawas yang dianggap cukup cerdik, meski kadang terlalu cerdik untuk kenyamanan orang lain. Ketiganya datang ke rumah Abu Nawas, yang sederhana namun bersih. Abu Nawas saat itu sedang duduk di halaman, membaca sambil menyeruput kopi hangat. "Wahai Abu Nawas," kata Karim dengan nada tinggi, "kami ingin kau menilai siapa di antara kami bertiga yang paling kaya." Abu Nawas menatap mereka dengan tenang. Kekayaan itu bisa diukur dari banyak hal. Apa maksud kalian kaya dalam hal harta, atau kaya dalam hal hati?" Ketiganya serempak menjawab, "Dalam hal harta, tentu saja." Abu Nawas tersenyum miring. "Baiklah. Maka bawalah masing-masing satu benda yang paling kalian banggakan. Besok sore, aku akan menilai siapa yang paling kaya." Mereka pun setuju dan pergi dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Keesokan harinya, ketiga saudagar datang dengan sombongnya. Saudagar Karim membawa sebuah peti besar berisi permata biru langka dari negeri jauh. Saudagar Basim membawa sebatang emas murni setinggi lutut manusia. Dan Saudagar Farid datang membawa selembar surat tanah yang katanya seluas 3 desa. Abu Nawas berpura-pura terkagum. "Wah, sungguh luar biasa. Tapi, aku tidak bisa menilai begitu saja. Aku perlu bukti nyata seberapa berharganya benda-benda itu." "Bagaimana caranya?" tanya Basim. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kalian masing-masing harus menunjukkan bagaimana benda itu bisa membuat orang lain bahagia." Ketiga saudagar saling pandang, bingung. "Emas dan permata untuk membuat orang bahagia," gumam mereka. Tapi Abu Nawas berkata, "Aku tunggu kalian di pasar besok. Tunjukkan padaku bagaimana kekayaanmu bisa membawa senyum." Keesokan harinya, pasar penuh orang yang ingin menyaksikan tantangan Abu Nawas. Saudagar Karim datang duluan. Ia melempar beberapa permata kepada kerumunan sambil berkata, "Ambillah."
Aku ini dermawan. Tapi tak ada yang berani mengambil. Semua takut dituduh mencuri. Abu Nawas tersenyum geli. Tidak ada yang bahagia di sini, hanya bingung. Lalu datanglah Basim. Ia berteriak sambil memamerkan emasnya. Lihatlah betapa berharganya ini. Tapi orang-orang hanya menatap, kagum tapi lapar. Tak ada yang tertawa atau tersenyum. Terakhir, datanglah Farid. Ia membawa gerobak berisi kurma manis dari kebunnya dan membagikannya gratis kepada semua orang. Anak-anak bersorak, ibu-ibu tersenyum, dan pasar pun riuh dengan tawa. Abu Nawas mengangguk. Nah, inilah kekayaan sejati. Bukan yang disimpan, tapi yang dibagi. Ketiga saudagar terdiam. Tapi sebelum mereka sempat menyesal, Abu Nawas menambahkan dengan senyum licik. Namun, jika kalian tetap ingin dinilai siapa yang paling kaya dalam hal harta, maka jawabanku mudah. Mereka menatap penasaran. Yang paling kaya di antara kalian bertiga adalah aku. Mereka terkejut serentak. Engkau? Tapi kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tertawa, betul. Tapi kalian bertiga baru saja memberiku permata, emas, dan kurma untuk dinilai. Sekarang semuanya sudah di tanganku. Siapa yang paling kaya sekarang? Orang-orang di pasar meledak dalam tawa. Tiga saudagar itu hanya bisa ternganga, sementara Abu Nawas berjalan santai membawa peti dan keranjang kurma sambil bersiul riang. Pesan moral. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang disimpan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan yang paling bijak bukan yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menertawakan kesombongannya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat wasiat. Di suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sedang tenang-tenangnya sampai tiba-tiba, bruk, bruk, bruk. Suara langkah cepat para pengawal mengguncang lantai istana. Mereka sedang panik, gelisah, dan saling menyalahkan. Aku sudah cari di laci ini. Aku sudah bongkar bawah karpet. Aku sudah cek di bawah bantal raja. Bahkan aku cek 2 kali. Semua orang kehilangan akal. Penyebabnya satu, surat wasiat sang raja, dokumen sangat penting yang hanya boleh dibuka jika sesuatu terjadi pada raja, menghilang. Raja, yang terkenal mudah cemas, mondar-mandir di ruangannya sambil mengomel sendiri. Aku harus bagaimana? Bagaimana kalau surat itu jatuh ke tangan musuh? Atau lebih parah, ke tangan rakyat yang suka gosip? Di tengah kekacauan itu, seorang penasihat istana mengangkat tangan. Yang mulia, kita punya satu harapan. Raja langsung berhenti. Abu Nawas? Penasihat itu mengangguk. Raja langsung memerintahkan pengawal. Panggil dia. Cepat. Kalau perlu, gendong. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas, pria bijak penuh trik dan humor, dengan sorban putih dan senyum santainya. Begitu Raja menceritakan masalahnya, Abu Nawas tidak langsung panik, malah tertawa kecil. Yang mulia, kalau hilang, berarti ada yang menyembunyikannya. Ya aku tahu itu, Abu Nawas. Tapi, lanjut Abu Nawas, yang menarik adalah siapa yang menyembunyikannya, dan kenapa. Raja terdiam. Para menteri saling melirik. Pengawal mulai merasa bersalah tanpa alasan. Abu Nawas mendekati Raja. Yang mulia, izinkan saya menyelesaikan masalah ini. Percayalah, surat itu masih berada di dalam istana. Abu Nawas memulai penyelidikan dengan gaya paling tidak biasa. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi dapur. Ia mengambil satu kuali besar dan mengetuk-ngetuknya. Tok! Tok! Tok!
Para juru masak bingung. Abu Nawas, Anda mencari surat wasiat atau mencari sup? Sama-sama nyari yang tersembunyi, jawabnya santai. Lalu ia ke kamar para menteri. Ia terusan membongkar lemari sambil berkata, siapa tahu suratnya ketakutan dan sembunyi di balik jubah menteri. Menteri-menteri yang biasanya angkuh, kini duduk rapi melihat Abu Nawas membongkar isi lemari mereka. Setelah itu Abu Nawas menuju kandang kuda istana dan bertanya pada seekor kuda. Hai kuda yang mulia, apakah kau melihat surat lewat sini? Kuda itu hanya mengikik. Para pengawal menutup wajah mereka menahan malu. Setelah beberapa lama, Abu Nawas berkumpul kembali di aula utama. Ia berkata pelan, saya mencium sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang aneh. Semua orang menahan napas. Dan yang paling aneh adalah, semua orang terlalu panik. Aula kembali senyap. Raja menelan ludah. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas berjalan pelan-pelan, memandangi setiap pegawai istana. Yang mulia, siapa saja yang tahu lokasi asli surat wasiat itu? Hanya aku, dan kepala arsip. Kepala arsip langsung tersentak. Aku tidak melakukan apa-apa. Abu Nawas tersenyum. Saya tidak bilang Anda mencurinya, tapi mungkin Anda lupa menaruhnya? Kepala arsip terlihat berpikir keras, sampai wajahnya pucat seperti kertas kosong. Ya Allah, jangan-jangan. Semua mata membesar. Aku lupa, aku baru memindahkan surat itu 3 hari lalu. Raja menyipitkan mata. Kemana? Kepala arsip gemetar. Ke tempat yang sangat aman, yang mulia. Di mana? Di bawah tumpukan buku yang bertuliskan, jangan diutak-atik. Isinya membosankan. Semua orang terdiam. Raja menutup wajah. Abu Nawas tertawa pelan. Semua langsung menuju ruang arsip. Mereka membongkar buku-buku membosankan itu, yang tidak pernah disentuh siapapun. Dan benar saja, di bawah tumpukan ketujuh, terdapat kotak kecil berhias segel kerajaan. Ini dia, seru kepala arsip. Raja langsung mengambilnya dengan hati berbunga-bunga. Namun begitu dibuka, Raja mematung. Semua penasaran. Yang mulia, apa isi surat itu? Raja dengan malu menjawab. Ini, surat yang kutulis bertahun lalu, saat aku baru naik tahta. Lalu, tanya Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja membaca lantang. Jika suatu hari aku menjadi tua dan pelupa, tolong ingatkan aku agar tidak terlalu banyak menyembunyikan barang penting di tempat aneh. Istana sunyi sejenak. Lalu, brak! Tawa semua orang pecah. Bahkan Raja sendiri tertawa sambil memegang kepala. Aku membuat surat wasiat, yang isinya menyuruhku berhenti menyembunyikan barang. Abu Nawas berkata, Yang mulia, setidaknya Anda masih cukup bijak untuk memperingatkan diri Anda sendiri. Raja akhirnya tidak marah pada kepala arsip. Sebaliknya, ia memberi perintah baru. Mulai hari ini, kita harus membuat tempat khusus untuk barang-barang penting. Dan ingatkan aku jika aku mulai menyembunyikan barang aneh-aneh lagi. Abu Nawas hanya tertawa. Baginya, kejadian hari itu menunjukkan satu hal. Kadang, masalah besar hanya terjadi karena hal kecil yang kita lupa. Pesan moral. Jangan terlalu suka menyembunyikan sesuatu sampai kita sendiri lupa tempatnya. Kekacauan besar sering muncul hanya karena kelalaian kecil. Dan yang paling penting, jangan panik dulu, sebelum benar-benar mencari dengan teliti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri bodoh. Di sebuah kota Baghdad yang ramai,
Hiduplah seorang pria yang terkenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatan tinggi, melainkan karena akal licik yang dibalut keluguan. Abu Nawas. Ia berusia sekitar 40 tahun, dan selalu berjalan santai seolah dunia tak pernah membuatnya pusing. Suatu malam yang tenang, ketika bulan menggantung bulat seperti koin perak di langit, Abu Nawas tertidur pulas di rumah kecilnya. Di sudut rumah, hanya ada beberapa barang sederhana, tikar usang, kendi air, dan satu peti kayu tua yang selalu terkunci. Namun di balik kegelapan malam, sepasang mata mengintip dari balik jendela. Itulah Salim, seorang pencuri yang terkenal, bukan karena kepintarannya, tapi karena kebodohannya. Rumah kecil, sepi, pasti hartanya disembunyikan, gumam Salim sambil menggosok tangan. Kalau berhasil malam ini, aku pensiun jadi pencuri, atau minimal beli sandal baru. Dengan susah payah, Salim masuk lewat jendela dan mendarat tepat di atas kendi air. Perang! Astagfirullah, maksudku, ush. Air tumpah, lantai basah, dan suara itu cukup keras untuk membangunkan orang mati, tapi tidak Abu Nawas. Salim menghela napas lega. Syukurlah dia tidur seperti batu nisan. Namun Salim tidak tahu satu hal penting. Abu Nawas sudah bangun sejak tadi dan pura-pura tidur. Dalam hati Abu Nawas tersenyum. Tamu malam. Sepertinya bukan tukang pos. Salim mulai menggeledah rumah, membuka lemari, memeriksa tikar, bahkan mengguncang bantal. Aneh, kok miskin sekali, keluhnya. Jangan-jangan hartanya di peti kayu itu. Salim mendekati peti kayu besar yang terkunci rapat. Ia berusaha membukanya dengan besi kecil, tapi gagal. Tiba-tiba Abu Nawas menguap keras. Siapa ya yang ribut-ribut malam begini? Salim membeku seperti patung pasir. Abu Nawas duduk perlahan, menatap lurus ke arah Salim. Wah, tamu ya? Maaf rumah saya berantakan. Tidak saya sangka malam-malam ada yang berkunjung. Salim gemetar. Aku cuma salah masuk rumah. Kalau salah masuk, biasanya keluar lagi, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Tapi kamu malah mendekati peti saya. Salim menelan ludah. Peti itu berat sekali. Isinya apa? Abu Nawas menghela napas panjang, seolah menyimpan rahasia besar. Isinya? Isinya emas paling berharga di Baghdad. Mata Salim berbinar. Emas? Tapi sayangnya, lanjut Abu Nawas serius, emas itu hanya bisa diambil oleh orang yang sangat jujur. Salim berpikir keras. Jujur? Aku sangat jujur. Oh ya? Abu Nawas tersenyum licik. Kalau begitu, cobalah angkat peti itu. Salim mengangkat peti dengan penuh semangat. Berat sekali. Itulah beratnya kejujuran, kata Abu Nawas hikmat. Sekarang buka tutupnya. Dengan susah payah, Salim membuka peti, dan mendapati cermin besar di dalamnya. Salim menjerit. Ini apa? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Itulah emas sejati. Wajahmu sendiri. Tapi sayangnya, wajah itu milik pencuri. Salim jatuh terduduk, malu dan bingung. Tak lama kemudian, penjaga malam datang karena mendengar keributan. Ada apa ini? Abu Nawas menunjuk Salim. Orang ini datang malam-malam untuk belajar kejujuran. Penjaga menangkap Salim, sementara Abu Nawas masih tertawa kecil. Saat Salim dibawa pergi, ia menoleh dan berkata lirih. Mulai besok, aku mencuri. Maksudku, bekerja jujur. Abu Nawas melambaikan tangan. Bagus. Tapi jangan datang malam-malam lagi. Pesan moral. Kecerdikan lebih kuat daripada kekerasan.
Abu Nawas mengalahkan pencuri tanpa memukul, hanya dengan akal dan humor. Kebohongan dan kejahatan sering membuat pelakunya terlihat bodoh. Kejujuran adalah harta sejati. Bukan emas atau perhiasan, melainkan keberanian untuk hidup lurus. Tertawa bisa menjadi senjata paling ampuh. Kadang, nasihat paling tajam justru datang lewat kelucuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.